Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas topik termodinamika teknik, yaitu sifat-sifat zat murni. Adapun capaian pembelajaran yang pertama adalah mengetahui konsep zat murni, bagaimana definisi yang dikatakan sebagai zat murni. Yang kedua adalah mengetahui konsep fisis dari proses perubahan fase. Kemudian yang ketiga, menggambarkan diagram sifat PV, tekanan versus volume spesifik, TV, temperatur spesifik, dan PT, tekanan dan temperatur, serta diagram permukaan PVT dari zat murni. Dan yang keempat adalah menunjukkan prosedur untuk menentukan sifat termodinamika zat murni berdasarkan tabel data dari sifat-sifat termodinamika. Pembahasan pertama mengenai zat murni. Zat murni ini adalah sebuah zat yang memiliki komposisi kimia tetap keseluruhannya. Contohnya air, nitrogen, helium, dan karbon dioksida adalah zat murni. Namun, zat murni tidak harus terdiri dari unsur atau senyawa kimia tunggal. Campuran berbagai unsur atau senyawa kimia juga memenuhi syarat sebagai zat murni, asalkan campurannya homogen. Darah misalnya adalah campuran dari beberapa gas, tetapi sering dianggap sebagai zat murni oleh karena memiliki komposisi kimia yang seragam. Seperti diperlihatkan pada gambar, ya. Hanya saja campuran minyak dan air ya tidak termasuk sebagai zat murni. Karena minyak tidak larut dalam air, minyak akan terkumpul di atas air membentuk dua daerah yang berbeda secara kimiawi. Campuran dua atau lebih fase zat murni tetap merupakan zat murni selama komposisi kimia semua fasenya sama. Campuran es dan air dalam wujud cair misalnya adalah zat murni karena kedua fase memiliki komposisi kimia yang sama. Namun campuran udara cair dan udara gas bukanlah zat murni karena komposisi udara dalam wujud cairan berbeda dari komposisi udara gas, sehingga campuran tidak lagi homogen secara kimiawi. Hal ini disebabkan komponen yang berbeda di udara mengembun pada temperatur yang berbeda pada tekanan tertentu. Selanjutnya mengenai fase zat murni. Kita tahu bahwa zat ada dalam fase yang berbeda. Pada temperatur dan tekanan kamar, tembaga itu berwujud padat, merkuri itu berwujud cair, dan nitrogen itu dalam fase gas. Jadi kita tahu bahwa zat murni terwujud dalam fase padat, fase cair, dan fase gas. Dalam kondisi yang berbeda, masing-masing dapat muncul dalam fase yang berbeda. Meskipun ada 3 fase utama ini ya, padat, cair, dan gas. Suatu zat mungkin memiliki beberapa fase dalam satu fase utama, masing-masing dengan struktur molekul yang berbeda. Misalnya karbon bisa saja ada dalam bentuk grafit atau berlian dalam bentuk fase padat. Helium memiliki 2 fase cair, besi memiliki 3 fase padat. Sementara es bisa saja pada 7 fase yang berbeda pada tekanan tinggi. Suatu fase diidentifikasi memiliki susunan molekul berbeda yang homogen di seluruh dan dipisahkan dari yang lain oleh permukaan batas yang mudah diidentifikasi. Seperti H2O ya, 2 fase H2O dalam air es itu merupakan contoh yang baik dalam mendeskripsikan ini. Ikatan antar molekul paling kuat
pada padatan dan paling lemah itu pada gas. Salah satu alasannya adalah bahwa molekul dalam padatan tersusun rapi, sedangkan pada gas itu dipisahkan oleh jarak yang relatif jauh. Molekul-molekul dalam padatan tersusun dalam pola 3 dimensi yang berulang. Oleh karena jarak yang kecil antar molekul dalam padatan, daya tarik-menarik molekul satu sama lain besar dan menjaga molekul pada posisi tetap. Kita bisa perhatikan ini bahwa daya tarik menarik antara molekul itu berubah menjadi gaya tolak-menolak saat jarak antar molekul mendekati nol. Sehingga ini dapat mencegah menumpuk di atas satu sama lain. Meskipun molekul-molekul dalam padatan tidak dapat bergerak relatif satu sama lain, mereka terus-menerus berosilasi terkait dengan posisi kesetimbangannya. Kecepatan molekul selama osilasi ini tergantung pada temperatur. Pada temperatur yang cukup tinggi, kecepatan yang tentu saja terkait juga dengan momentum, molekul dapat mencapai titik di mana gaya antar molekul sebagian di atas dan kelompok molekul terlepas. Sementara pada ini untuk fase gas ya, bentuk molekul dalam fase gas. Kalau untuk cair itu sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan kecuali di mana molekul tidak lagi pada posisi tetap relatif satu sama lain dan mereka atom-atom ini bisa dapat berputar dan ya saling bergerak secara bebas. Pada cairan, gaya antar molekul relatif lebih lemah terhadap padatan, tetapi masih relatif kuat dibandingkan tentu saja dengan gas. Jarak antar molekul umumnya mengalami sedikit peningkatan saat benda padat berubah menjadi cair dengan pengecualian air. Pada fase gas, molekul-molekulnya itu berjauhan satu sama lain. Dan urutan molekul tidak ada. Molekul gas ini bergerak secara acak, terus bertabrakan satu sama lain dan dinding wadah tempat mereka berada, khususnya pada kepadatan rendah. Gaya antar molekul sangat kecil dan tumbukan adalah salah satu-satunya cara interaksi antar molekul ini. Molekul dalam fase gas berada pada tingkat energi yang jauh lebih tinggi daripada fase cair atau padat. Sehingga gas harus melepaskan sejumlah besar energinya sebelum terjadi proses kondensasi atau proses pembekuan. Kemudian selanjutnya proses perubahan fase zat murni. Ada banyak situasi praktis di mana dua fase zat murni itu muncul bersamaan dalam kesetimbangan. Sebagai contoh, air muncul sebagai campuran cairan dan uap pada peralatan boiler misalnya, dan kondensor di pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian refrigeran itu berubah dari cair menjadi uap di dalam lemari pendingin. Sebagai zat yang paling umum dijumpai, air tentu saja bisa kita gunakan untuk menunjukkan prinsip-prinsip dasar terkait dengan perubahan fase zat murni ini. Perlu diingat bahwa semua zat murni itu menunjukkan perilaku umum yang sama. Pertama terkait dengan cairan terkompresi. Pada gambar kita bisa lihat perangkat piston silinder yang berisi air dan tentu saja dalam wujud cairan pada temperatur 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Nah, di bawah kondisi ini air ada dalam fase cair dan inilah yang disebut dengan cairan tertekan atau compressed liquid atau sering dikatakan juga cairan subcooling
artinya belum akan menguap. Panas kemudian dipindahkan ke air sampai temperaturnya naik, katakanlah 40 derajat. Saat temperatur naik ini, air dalam wujud cair itu sedikit mulai memuai dan volume spesifiknya meningkat. Untuk mengakomodir proses ekspansi air ini, maka piston ini akan bergerak sedikit ke atas. Tekanan di dalam silinder tetap konstan pada 1 atmosfer selama proses ini karena bergantung pada tekanan barometrik luar dan berat piston ini, yang keduanya konstan. Air masih merupakan cairan tertekan pada kondisi ini karena belum mulai menguap. Nah, semakin banyak panas yang dipindahkan, temperatur terus meningkat hingga mencapai 100 derajat Celcius. Nah, pada titik ini, air masih berupa cairan, tetapi setiap penambahan kalor atau panas akan menyebabkan sebagian cairan menguap. Artinya proses perubahan fase dari cair ke uap akan segera terjadi. Nah, cairan yang akan menguap disebut sebagai cairan jenuh. Oleh karena itu, kondisi kedua ini adalah kondisi cairan jenuh atau disebut sebagai saturated liquid. Setelah mendidih dimulai, proses pendidihan dimulai, temperatur berhenti naik sampai cairan benar-benar menguap seluruhnya. Artinya, temperatur akan tetap konstan selama proses perubahan fase jika tekanan dipertahankan konstan. Ini dapat dengan mudah diverifikasi dengan menempatkan termometer ke dalam air mendidih di atas tungku. Di permukaan laut ya, dengan tekanan 1 atmosfer, termometer akan selalu membaca 100 derajat Celcius. Kalau ini misalnya pancinya tidak ditutup atau ditutup dengan setidaknya penutup yang ringan. Nah, selama proses pendidihan, satu-satunya perubahan yang akan kita amati adalah peningkatan volume yang besar dan penurunan tingkat cairan yang stabil sebagai akibat dari lebih banyak cairan yang berubah menjadi uap. Di pertengahan garis penguapan, di kondisi 3, itu silinder berisi cairan dan uap dalam jumlah yang sama. Saat kita terus mentransfer panas, proses penguapan berlanjut sampai tetes terakhir cairan diuapkan. Di kondisi 4, pada titik ini, seluruh silinder diisi dengan uap yang berada di batas fase cair. Setiap kehilangan kalor dari uap ini akan menyebabkan sebagian uap mengalami kondensasi atau perubahan fase dari uap menjadi cair. Uap yang akan mengembun atau berkondensasi disebut uap jenuh. Oleh karena itu, kondisi 4 ini adalah kondisi uap jenuh. Suatu zat pada kondisi antara 2 dan 4 disebut sebagai campuran dari cairan dan uap. Oleh karena fase cair dan uap berada dalam kesetimbangan pada kondisi ini. Nah, setelah proses perubahan fase selesai, selanjutnya kita kembali ke wilayah fase tunggal dalam fase uap, dan perpindahan panas lebih lanjut menghasilkan peningkatan temperatur dan volume spesifik. Pada kondisi 5, temperatur uap, katakanlah temperaturnya setelah mencapai 300 derajat Celcius. Dan jika kita memindahkan sebagian kalor dari uap, temperatur mungkin sedikit turun tetapi tidak ada kondensasi yang akan terjadi. Selama temperatur tetap di atas 100 derajat Celcius untuk tekanan 1 atmosfer. Uap yang tidak akan mengalami kondensasi inilah yang disebut dengan uap panas lanjut atau disebut sebagai superheat vapor. Oleh karena itu,
Air pada kondisi 5 ini adalah uap yang sangat panas atau biasa dikatakan juga sebagai uap kering. Proses perubahan fase tekanan konstan bisa dilihat pada gambar diagram TV ini, bahwa proses perubahan fase itu dari cairan tertekan dari temperatur misalnya 20 derajat mengalami peningkatan sampai pada temperatur 100 derajat Celcius. Di temperatur 100 derajat Celcius ini tidak akan mengalami peningkatan temperatur sampai semua cairan berubah menjadi uap. Nah, ketika sudah berada di fase 4 atau uap jenuh, ketika kalor terus ditambahkan, maka uap itu akan berubah menjadi uap panas lanjut. Dan ini terjadi pada tekanan 1 atmosfer. Artinya, pada tekanan yang berbeda, apakah di atas 1 atmosfer atau di bawah 1 atmosfer, itu akan memiliki jalur yang beda. Jika seluruh proses yang dijelaskan di sini dibalik dengan mendinginkan air sambil mempertahankan tekanannya pada nilai yang sama, yaitu 1 atmosfer, air akan kembali ke kondisi 1, mengikuti kembali jalur yang sama, sehingga jumlah panas yang dilepaskan akan sama persis dengan jumlah panas yang ditambahkan selama proses pemanasan. Selanjutnya terkait temperatur jenuh dan tekanan jenuh. Temperatur di mana air mulai mendidih yang tergantung pada tekanannya. Oleh karena itu, jika tekanan tetap, maka itulah temperatur titik didihnya. Misalnya, air mendidih pada 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Sehingga temperatur jenuh yang disimbolkan T1 adalah temperatur di mana zat murni berubah fase pada tekanan yang diberikan. Sementara tekanan jenuh atau P1 adalah tekanan di mana zat murni berubah fase pada temperatur yang diberikan. Ini adalah kurva cairan jenuh, uap jenuh dari zat murni. Nilai numerik untuk air bisa dilihat pada tabel 31. Tekanan jenuh atau tekanan saturasi atau uap air pada berbagai temperatur bisa dilihat. Misalnya pada temperatur 30 derajat Celcius, maka tekanan jenuhnya itu pada 4,25 Pascal. Sementara kita tahu untuk temperatur 100 derajat Celcius itu tekanan jenuhnya di tekanan 1 atmosfer. Kemudian dalam termodinamika ada dikenal istilah panas laten. Panas laten itu adalah jumlah energi yang diserap atau dilepaskan selama proses perubahan fase. Sementara panas laten fusi adalah jumlah energi yang diserap selama mencair. Hal ini setara dengan jumlah energi yang dilepaskan selama proses penguapan. Kemudian untuk panas laten penguapan adalah jumlah energi yang diserap selama penguapan dan itu adalah setara dengan energi yang dilepaskan selama kondensasi. Nah, besaran dari kalor laten tergantung pada suhu atau tekanan di mana perubahan fase ini terjadi. Contohnya pada tekanan 1 atmosfer, panas laten fusi air itu sebesar 333,7 kJ per kilogram. Dan panas laten penguapannya adalah 2256,5 kJ per gram. Temperatur didih air akan berkurang seiring dengan ketinggiannya. Di tabel 32 bisa kita lihat variasi tekanan atmosfer standar dan temperatur didih atau jenuh air dengan ketinggian. Hanya pada ketinggian 0 meter
dari permukaan laut pada tekanan atmosfer yaitu 101,3. Temperatur didih air pada tekanan ini adalah 100 derajat Celcius. Pada ketinggian misalnya 10.000 itu tekanan atmosfer adalah 26,5. Jadi lebih kecil dari tekanan atmosfer. Nah, temperatur didih pada tekanan ini adalah 66. Nah, beberapa konsekuensi dari tekanan jenuh dan temperatur jenuh, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa suatu zat pada tekanan tertentu itu mendidih pada temperatur jenuh yang sesuai dengan tekanan itu. Nah, fenomena ini memungkinkan kita untuk mengontrol temperatur didih suatu zat hanya dengan mengontrol tekanan. Dan ini akan banyak aplikasi terkait dengan ini. Sebagai contoh, kaleng refrigeran cair 134A disimpan di sebuah ruangan pada 25 derajat Celcius. Jika kaleng ini berada di dalam ruang cukup lama, maka temperaturnya juga akan mengikuti ya, sebesar 25 derajat Celcius. Selanjutnya, jika tutup kaleng ini dibuka perlahan dan beberapa refrigeran dibiarkan keluar, maka tekanan di dalam kaleng akan mulai turun sehingga mencapai tekanan atmosfer. Nah, jika kita pegang kaleng ini, maka kita akan melihat temperatur turun dengan cepat. Kita akan merasakan dingin dan bisa saja terbentuk es di luar kaleng jika udara sekitar itu adalah udara lembab. Kalau termometer kita masukkan ke dalam kaleng akan mencatat temperatur sekitar min 26 derajat Celcius ketika tekanan turun menjadi 1 atmosfer yang merupakan temperatur jenuh refrigeran 134A pada tekanan itu. Temperatur refrigeran cair akan tetap pada min 26 derajat Celcius sampai tetes terakhirnya menguap. Aspek lain dari fenomena fisik yang menarik ini adalah bahwa cairan tidak dapat menguap kecuali menyerap energi dalam jumlah panas laten penguapan, yaitu 217 kJ per kilogram untuk R134A pada tekanan 1 atmosfer. Oleh karena itu, laju penguapan refrigeran itu tergantung pada laju perpindahan panas ke kaleng. Semakin besar laju perpindahan panas, semakin tinggi penguapannya. Laju perpindahan panas ke kaleng atau laju penguapan refrigeran dapat diminimalkan dengan mengisolasi kaleng secara sempurna. Dalam kasus pembatasan tidak ada perpindahan panas, refrigeran akan tetap berada di dalam kaleng ini sebagai cairan pada temperatur min 26 derajat Celcius tanpa batas waktu. Contoh yang lain dari konsekuensi terkait dengan temperatur jenuh dan tekanan jenuh, yaitu pada temperatur didih nitrogen pada tekanan atmosfer itu sebesar min 196 derajat Celcius. Ini berarti temperatur nitrogen cair yang terpapar ke atmosfer harus min 196 derajat Celcius karena sebagian nitrogen akan menguap. Nah, temperatur nitrogen cair tetap konstan pada min 196 derajat Celcius ini sampai habis. Untuk alasan ini, nitrogen umumnya digunakan dalam studi ilmiah atau penelitian ilmiah temperatur rendah, misalnya superkonduktivitas, dan aplikasi kriogenik untuk mempertahankan ruang uji pada temperatur konstan min 196 derajat Celcius. Ini dilakukan dengan menempatkan ruang uji ke dalam wadah nitrogen cair yang terbuka ke atmosfer. Setiap perpindahan panas dari lingkungan ke bagian uji diserap oleh nitrogen yang menguap secara isotermal dan akan menjaga temperatur ruang uji pada min 196 derajat Celcius. Nah, seluruh bagian uji
harus diisolasi dengan baik untuk meminimalkan perpindahan panas, termasuk juga konsumsi daripada cairan nitrogen ini. Kemudian contoh ketiga adalah bagaimana cara praktis untuk mendinginkan sayuran, terutama sayuran berdaun dalam sistem pendinginan vakum yang didasarkan pada pengurangan tekanan ruang pendingin tertutup ke tekanan jenuh pada temperatur rendah yang diinginkan. Dan kemudian menguapkan sebagian air dari produk yang akan didinginkan. Ini proses pendinginan produk. Panas penguapan selama penguapan diserap dari produk yang menurunkan temperatur produk ini. Tekanan jenuh air pada 0 derajat Celcius adalah 0,61 kilopascal dan produk dapat didinginkan hingga 0 derajat Celcius dengan menurunkan tekanan ke tingkat ini. Laju pendinginan dapat ditingkatkan dengan menurunkan tekanan di bawah 0,61 kilopascal, tetapi hal ini tidak diinginkan karena tentu saja bahaya pembekuan dan ya pasti ada biaya tambahan. Nah, dalam pendinginan vakum ada dua tahap yang berbeda. Pada tahap pertama, produk pada temperatur sekitar katakanlah 25 derajat Celcius dimulai ke dalam dimasukkan ke dalam ruang dan proses dimulai. Temperatur di dalam ruang itu tetap konstan sampai tercapai tekanan jenuh. Itu 3, sekitar 3,4 kilo 3,17 kilopascal pada 25 derajat Celcius. Nah, kemudian tahap kedua, kondisi jenuh dipertahankan di dalam tekanan yang semakin rendah dan temperatur yang lebih rendah yang sesuai sampai temperatur yang diinginkan ini tercapai. Pendinginan vakum biasanya lebih mahal daripada pendinginan konvensional dan penggunanya terbatas pada aplikasi yang menghasilkan pendinginan yang jauh lebih cepat. Produk dengan luas permukaan besar, persatuan massa, dan kecenderungan tinggi untuk melepaskan kelembaban. Sementara produk dengan rasio luas permukaan terhadap massa rendah itu tidak cocok, terutama yang produk-produk sayuran yang memiliki kulit yang relatif tahan air. Kemudian yang terakhir, contoh keempat terkait dengan aplikasi dari pemahaman tentang temperatur jenuh dan tekanan jenuh adalah pendinginan vakum pada sistem pembuatan es. Ini sistem pembuatan es yang diprakarsai oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, Dr. William Cullen. Itu pada tahun 1975 membuat sistem pembuatan es dengan mengevakuasi udara di dalam tangki air. Maka akan terjadi proses pembekuan mengikuti tekanan yang ada di dalam wadah ini. Es-es yang terbentuk ini biasanya digunakan dalam aplikasi pendinginan yang skala kecil untuk menghilangkan panas dan menjaga produk tetap dingin selama perpindahan, misalnya di transport, dengan memanfaatkan panas laten peleburan air yang besar. Tapi tentu penggunanya terbatas pada produk yang tidak rusak karena kontak dengan es. Selain itu, es juga akan memberikan kelembaban serta dinginan. Selanjutnya terkait diagram sifat untuk proses perubahan fase. Variasi sifat selama proses perubahan fase yang terbaik dipelajari dan dipahami dengan bantuan diagram sifat seperti PV, PV, dan diagram PT untuk zat murni. Pertama, terkait dengan diagram PV. Untuk kasus perubahan fase zat air misalnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika tekanan
ditingkatkan terus-menerus, maka garis jenuh akan terus menyusut seperti ditunjukkan pada gambar ini. Dan ini akan menjadi titik ketika tekanan mencapai 22,06 megapascal. Titik ini disebut sebagai titik kritis dan didefinisikan sebagai titik di mana keadaan cair jenuh dan uap jenuh itu identik. Temperatur, tekanan, dan volume spesifik dari suatu zat pada titik kritis disebut sebagai temperatur kritis TCR, tekanan kritis PCR, dan volume spesifik kritis PCR. Contohnya untuk air, titik kritisnya itu adalah 22,06 megapascal. Temperatur kritisnya adalah 373,95 dan volume spesifik kritis adalah 0,003106 meter kubik per kilogram. Kalau untuk helium, tekanan kritisnya adalah 0,23 megapascal, temperatur kritisnya adalah 2267,85 derajat Celcius, dan untuk volume spesifik kritisnya adalah 0,01444 meter kubik per kilogram. Sifat kritis untuk berbagai zat kita bisa lihat pada lampiran tabel termodinamika. Kemudian pada tekanan di atas tekanan kritis tidak ada proses perubahan fase yang berbeda seperti pada gambar ini. Sebaliknya, volume spesifik zat itu terus meningkat dan setiap saat hanya ada satu fase. Maka akan menyerupai uap, tetapi kita tidak bisa tahu kapan perubahan itu terjadi. Nah, di atas keadaan kritis tidak ada garis yang memisahkan daerah cairan tertekan dan daerah uap panas lanjut. Tetapi biasanya merujuk pada zat tersebut sebagai uap panas lanjut pada temperatur di atas temperatur kritis dan sebagai cairan tertekan pada temperatur di bawah temperatur kritis. Keadaan cairan jenuh pada gambar dihubungkan dengan garis yang disebut garis cair jenuh. Dan keadaan uap jenuh pada gambar yang sama dapat dihubungkan dengan garis lain, disebut sebagai garis uap jenuh. Nah, kedua garis ini bertemu di titik kritis dan akan membentuk kurva seperti pada gambar ini. Semua keadaan cairan tertekan itu terletak di wilayah di sebelah kiri garis cairan jenuh yang disebut wilayah cairan tertekan. Sementara semua keadaan uap panas lanjut yang terletak di sebelah kanan garis uap jenuh disebut sebagai daerah uap panas lanjut. Nah, di dua wilayah ini zat berada dalam fase tunggal. Di sini adalah cairan dan di sini adalah uap. Nah, semua keadaan yang melibatkan kedua fase dalam kesetimbangan terletak di bawah kurva yang disebut daerah campuran uap jenuh atau biasa disebut daerah fasa. Ini adalah garis cairan jenuh. Ini adalah garis uap jenuh. Ini adalah area cairan tertekan. Dan ini adalah area uap panas lanjut. Dan ini adalah area titik kritis itu adalah titik di mana keadaan cairan jenuh dan uap jenuh sama. Selanjutnya, bentuk umum diagram PV zat murni sangat mirip dengan diagram TP, tetapi garis konstanta pada temperatur pada diagram ini memiliki kecenderungan menurun seperti pada gambar ini. Sebagai contoh terkait penjelasan sebelumnya mengenai perangkat silinder piston yang berisi air dalam wujud cair pada tekanan 1 megapascal,
misalnya pada temperatur 150 derajat Celcius. Air pada keadaan tersebut itu adalah cairan tertekan. Nah, jika beban di atas piston kita hilangkan misalnya satu persatu sehingga tekanan di dalam silinder berkurang secara bertahap. Pada gambar ini, maka air dibiarkan bertukar panas dengan lingkungan sekitarnya sehingga temperaturnya tetap konstan. Nah, ketika tekanan berkurang, volume air akan sedikit meningkat. Ketika tekanan mencapai nilai tekanan jenuh pada temperatur yang ditentukan, yaitu sebesar 0,4762 megapascal, maka air akan mulai mendidih. Selama proses penguapan ini, baik temperatur dan tekanan itu tetap dalam keadaan konstan, tetapi yang terjadi volume spesifiknya yang akan meningkat. Setelah tetes terakhir cairan diuapkan, maka pengurangan tekanan lebih lanjut akan menghasilkan peningkatan volume spesifik lebih lanjut. Nah, ketika proses diulang untuk temperatur lain, maka jalur yang sama diperoleh untuk proses perubahan fase. Menghubungkan keadaan cairan jenuh dengan uap jenuh dengan kurva, maka kita akan dapatkan diagram PV zat murni seperti pada gambar ini. Selanjutnya terkait dengan memperluas diagram termasuk fase padat. Dua diagram kesetimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya itu mewakili keadaan kesetimbangan yang melibatkan fase cair dan uap saja. Namun, diagram tersebut dapat dengan mudah diperluas dengan memasukkan fase padat serta daerah padat cair dan jenuh padat uap. Prinsip-prinsip dasar yang dibahas dalam hubungannya dengan proses perubahan fase cair uap berlaku sama untuk proses perubahan fase padat cair dan padat uap. Sebagian besar zat akan berkontraksi selama proses pemadatan, dalam hal ini pembekuan. Seperti air itu akan mengembang saat terjadi pembekuan. Diagram PV untuk kedua kelompok zat diperlihatkan pada dua grafik ini. Grafik pertama adalah diagram PV untuk zat yang berkontraksi dalam proses pembekuan. Kemudian gambar kedua adalah diagram PP untuk substansi yang mengembang ketika terjadi proses pembekuan seperti pada air. Nah, kita semua sudah paham bahwa dua fase berada dalam kesetimbangan, tetapi dalam beberapa kondisi ketiga fase zat murni itu bisa berada dalam kesetimbangan seperti pada gambar ini. Pada tekanan dan temperatur 3 titik zat itu berada dalam 3 fase timbangan. Pada diagram PV atau TV, keadaan 3 fase ini membentuk garis yang disebut garis triple line, garis rangkap 3. Keadaan pada garis triple line ini, suatu zat itu memiliki tekanan dan temperatur yang sama, tetapi volume spesifiknya berbeda. Garis triple line muncul sebagai titik pada diagram PT dan sering disebut titik rangkap. Temperatur dan tekanan titik triple point ini, triple line, dari berbagai zat kita bisa lihat pada tabel 33, di mana untuk air ya itu temperatur dan tekanan triple point-nya, triple line-nya adalah 0,01 derajat Celcius dan tekanan TP-nya adalah 0,6117 kilopascal. Bisa lihat di tabel 33. Artinya ketiga fase air itu berada dalam kesetimbangan hanya jika temperatur dan tekanan memiliki nilai-nilai tersebut secara tepat.
Tidak ada zat yang dapat berada di dalam fase cair dalam keseimbangan stabil pada tekanan di bawah tekanan titik triple line ini. Hal yang sama dapat dikatakan oleh untuk temperatur zat yang mengalami kontraksi pada proses pembekuan. Kan tetapi zat pada tekanan tinggi itu dapat berada dalam fase cair pada temperatur di bawah temperatur triple point itu. Misalnya, air tidak dapat berada dalam bentuk cair dalam kesetimbangan pada tekanan atmosfer pada temperatur di bawah 0 derajat Celcius, tetapi dapat berada sebagai cairan pada 220 derajat Celcius pada tekanan 200 megapascal. Begitu pula es yang berada di 7 fase padat yang berbeda pada tekanan di atas 100 megapascal. Nah, ada dua cara agar zat dapat berpindah dari fase padat ke fase uap, baik itu meleleh terlebih dahulu menjadi cairan dan kemudian menguap atau langsung menguap tanpa meleleh terlebih dahulu. Yang terakhir itu terjadi pada tekanan di bawah nilai triple point karena zat murni tidak dapat berada dalam fase cair pada tekanan tersebut. Ini pada gambar ini. Melewati fase padat langsung ke fase uap, inilah yang disebut dengan proses sublimasi. Nah, untuk zat yang memiliki tekanan triple point di atas tekanan atmosfer seperti CO2 padat, CO2 padat atau es kering ya. Sublimasi adalah satu-satunya cara untuk berubah dari fase padat ke fase uap pada kondisi atmosfer. Selanjutnya terkait dengan diagram PT. Di gambar ini menunjukkan diagram PT dari zat murni. Diagram ini sering disebut diagram fase karena ketiga fase dipisahkan satu sama lain oleh 3 garis. Garis sublimasi ini memisahkan daerah padat dan uap. Garis penguapan memisahkan daerah cair dan uap. Dan garis leleh atau melting atau biasa disebut juga fusi memisahkan daerah padat dan cair. Nah, ketiga garis ini bertemu di titik triple ini, di mana ketiga fase ini berada dalam kesetimbangan dengan garis penguapan berakhir pada titik kritis. Karena tidak ada perbedaan yang dapat dibuat antara fase cair dan fase uap di atas titik kritisnya ini. Zat yang memuai atau menyusut saat membeku hanya berbeda pada garis leleh atau melting line pada diagram ini. Kemudian selanjutnya diagram permukaan PVT, di mana diagram permukaan PVT ini menampilkan banyak informasi sekaligus. Tetapi dalam analisis termodinamika kan lebih mudah untuk bekerja dengan diagram 2 dimensi saja seperti PV dan diagram PV. Ini pada gambar ini ada diagram PV, diagram permukaan ya untuk zat yang berkontraksi dengan pembekuan pada saat terjadi pembekuan, dan ini adalah diagram PVT untuk zat yang mengembang atau memuai pada saat terjadi proses pembekuan seperti yang terjadi pada air. Nah, semua titik di permukaan itu mewakili keadaan setimbang ya. Semua keadaan di sepanjang jalur proses quasi equilibrium atau kuasi kesetimbangan terletak pada permukaan PVT ini. Karena proses seperti ini harus melewati keadaan setimbang. Nah, daerah fase tunggal itu muncul sebagai permukaan melengkung pada permukaan PVT.
dan daerah dua fase sebagai permukaan yang tegak lurus terhadap bidang PT. Hal ini diharapkan karena proyeksi daerah dua fase pada bidang PT adalah garis. Nah, semua diagram dua dimensi yang telah dibahas sebelumnya itu hanyalah proyeksi dari permukaan tiga dimensi ini ke bidang yang sesuai. Diagram PV adalah proyeksi permukaan PVT pada bidang PV, dan diagram TV tidak lebih dari adalah tampak sekilas dari permukaan kedua diagram permukaan ini. Nah, permukaan PVT, diagram permukaan PVT itu menyajikan banyak informasi, ya. Tapi seperti yang diungkapkan tadi adalah lebih banyak digunakan sebenarnya adalah menggunakan diagram dua dimensi saja. Selanjutnya terkait dengan tabel sifat atau tabel vertis. Untuk kebanyakan zat, hubungan antara sifat termodinamika itu terlalu rumit untuk diungkapkan dengan persamaan sederhana. Oleh karena itu, seringkali sifat disajikan dalam bentuk tabel. Beberapa sifat termodinamika dapat diukur dengan mudah, tetapi beberapa yang lainnya itu tidak, dan dapat dihitung dengan menggunakan hubungan di antara sifat-sifat tersebut dan sifat yang tertentu. Hasil pengukuran dan perhitungan disajikan dalam tabel dengan format yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan dalam mendapatkan sifat-sifat termodinamika. Sebelum kita membahas mengenai tabel, kita akan mendefinisikan sifat baru yang disebut sebagai entalpi, sebagai sifat kombinasi. Ketika kita lihat tabel termodinamika, ada dua sifat baru, yaitu entalpi dan entropi. Entropi itu adalah sifat yang terkait dengan hukum kedua termodinamika dan akan dibahas pada pertemuan mendatang. Kali ini hanya akan dibahas terkait dengan entalpi. Dalam analisis jenis proses tertentu, misalnya pada pembangkit listrik dan proses pendinginan, kita sering menemukan kombinasi sifat U ditambah PV. Untuk kesederhanaan dan kemudahan, maka kombinasi ini didefinisikan sebagai sifat entalpi yang diberikan simbol H kecil sebagai energi per satuan massa, atau entalpi total H besar sebagai untuk energi. Baik entalpi total H dan entalpi spesifik H kecil secara sederhana disebut sebagai entalpi karena konteksnya menjelaskan energi yang dimaksud. Perhatikan bahwa persamaan yang diberikan di atas adalah homogen secara dimensional. Artinya, satuan tekanan volume bisa saja berbeda dari satuan energi internal. Kita bisa buat dalam konversi satuan, ya, dalam beberapa faktor. Misalnya dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa 1 kilopascal meter pangkat 3 itu sama dengan 1 kilojoule. Pada beberapa tabel yang ditemui, energi internal U sering tidak terdaftar, tapi dapat ditentukan dari U sama dengan H dikurang PV. Penggunaan entalpi, sifat entalpi ini secara luas disebabkan di mana seorang profesor namanya Profesor Richard Mollier yang mengatakan penting kelompok U ditambah PP dalam analisis misalnya di turbin uap, dan representasi sifat-sifat uap dalam bentuk tabel dan grafik seperti dalam diagram Mollier yang terkenal.
Moller menyebutkan golongan U tambah PP sebagai kandungan kalor dan kalor total. Istilah-istilah ini tidak cukup konsisten dengan terminologi termodinamika modern tahun 1930-an. Kemudian akhirnya dia ganti dengan istilah entalpi ini. Asalnya dari bahasa Yunani yaitu entalpin, yang berarti panas. Pertama terkait dengan keadaan saturate liquid dan saturate vapor atau cairan jenuh dan uap jenuh. Cairan jenuh dan uap jenuh disimbolkan dengan simbol F dan G, yang menyatakan F adalah cairan dan G adalah gas. Dan gabungan Fg itu menyatakan sebagai selisih antara kondisi uap dikurangi dengan kondisi cairan. Seperti ini tampilan pada tabel termodinamika, di mana pada kolom pertama itu adalah kolom temperatur, menyajikan temperatur spesifik. Kemudian kolom kedua adalah tekanan saturate, tekanan jenuh. Kemudian setelah itu adalah kolom volume spesifik, yang ditampilkan adalah cairan jenuh PF dan volume spesifik uap jenuh. Tabel A4 ini adalah sifat jenuh air berdasarkan temperatur, sementara untuk tabel A5 adalah sifat jenuh air berdasarkan tekanan. Nah, entalpi penguapan atau HFG adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk menguapkan satu satuan massa cair jenuh pada suhu atau tekanan yang diberikan. Ini contoh keadaan saturate liquid dan saturate vapor dari air pada diagram TP dan P. Misalnya pada temperatur 90 derajat Celcius, ini adalah saturate liquid, maka P-nya adalah 70,183 kilopascal. Kemudian pada tekanan 100 kilopascal sebagai cairan jenuh, kita memiliki dan padat. Selanjutnya, untuk kondisi tekanan dan volume pada uap jenuh dalam satuan kritis volumetrik diperlihatkan pada grafik ini dengan temperatur 280 derajat Fahrenheit, 280,99 Fahrenheit. Ada tekanan 50 PSI dan volume 2 feet. Kemudian selanjutnya untuk campuran saturate liquid atau untuk campuran itu ada parameter tambahan yang disebut dengan kualitas uap atau quality. Simbolnya adalah X yang menyatakan perbandingan atau rasio massa uap terhadap massa total campuran. Kualitas antara 0 dan 1. 0 artinya sepenuhnya adalah cairan dan 1 adalah sepenuhnya uap jenuh. Sifat-sifat cairan jenuh adalah sama, apakah itu ada sendiri atau dalam campuran dengan uap jenuh. Untuk menyatakan kualitas uap dihitung dengan persamaan massa uap dibagi dengan massa totalnya. Massa total ini adalah massa cairan ditambah dengan massa uap, MF. Jadi temperatur dan tekanan itu tergantung dari sifat. Di garis ini adalah garis cairan jenuh dan ini adalah garis uap jenuh. Di antaranya inilah adalah dalam fase campuran. Jumlah relatif cair dan uap fase dalam campuran jenuh ditentukan oleh gas X.
Nah, untuk mendapatkan parameter terkait dengan campuran, bisa dinyatakan dalam persamaan ini. X sama dengan, misalnya untuk volume spesifik, V average dikurang Vf dibagi dengan Vfg. Dan ini berlaku untuk energi dalam dan alfi. Tinggal menyesuaikan parameter apa yang akan dicari dalam. Contoh, keadaan campuran saturate liquid vapor pada diagram TV dan misalnya temperatur 90 derajat Celcius, massa uap adalah 2 kg, massa cairan adalah 8 kg, totalnya adalah 10 kg. Maka bisa dilihat pada diagram TV untuk temperatur ini dengan tekanan saturate-nya 70,183, dapat Pf-nya adalah 0,001036 dan Vg-nya adalah 2,5. Dan untuk Vfg dikurang pengurangan Vg dikurang Vf. Contoh yang lain untuk fluida refrigeran R134A pada tekanan 160 kPa, massa 4 kg. Bisa dilihat bahwa temperatur itu adalah min 15,6 derajat Celcius pada tekanan 160 Pascal. Dengan Vf adalah 0,007435 dan Vg-nya adalah 0,1235. Sementara untuk Hf-nya adalah 31,18 dan Hg 241. Kemudian berikutnya adalah superheat vapor. Di area sebelah kanan garis uap jenuh dan pada suhu di atas suhu titik kritis, suatu zat ada dalam bentuk uap panas lanjut. Di daerah ini, suhu dan tekanan adalah sifat independen. Dibandingkan dengan uap jenuh, uap panas lanjut dikarakteristik dengan pertama adalah lower pressure, P-nya kurang dari P saturate pada temperatur yang diberikan. Temperatur yang lebih tinggi, T lebih besar dari T jenuh pada tekanan yang diberikan. Spesifik volume yang lebih tinggi, P lebih besar dari Vg pada temperatur atau tekanan yang diberikan. Dan U lebih besar dari Ug pada temperatur dan tekanan yang diberikan. Dan terakhir adalah alfi lebih besar dari Hg pada temperatur dan tekanan yang diberikan. Jika dilihat dalam tabel, kita bisa katakan seperti diperlihatkan pada gambar, temperaturnya itu berada di samping dan sifat-sifatnya itu hanya terdiri dari V, U, H, dan S dengan tekanan yang diberikan plus temperatur jenuhnya. Ini adalah contoh dari tabel A6, uap panas lanjut. Ini diperlihatkan pada grafik ini. Ini adalah garis tekanan 0,5 megapascal, di mana Hg-nya itu berpotongan pada kurva uap jenuh. Dan ketika melewati garis jenuh atau berada dalam daerah uap panas lanjut, maka H-nya itu lebih besar dari. Kemudian berikutnya adalah cairan tertekan. Cairan tertekan dikarakteristikan dengan pertama memiliki tekanan yang lebih rendah, P lebih besar dari P saturate pada temperatur yang diberikan. Temperatur yang lebih rendah atau T kurang T1 pada tekanan yang diberikan. Volume spesifik yang lebih rendah dari Vf. Kemudian energi dalam U lebih kecil dari Uf. Dan terakhir adalah entalpi A lebih kecil dari Hf pada tekanan dan temperatur yang diberikan. Sifat kompres liquid ini atau cairan tertekan tergantung pada temperatur
lebih kuat daripada tekanan. Kita bisa ambil nilainya sebenarnya pada temperatur yang diberikan. Nah, hubungan yang akurat untuk H dinyatakan dengan persamaan. Kita bisa mengambil nilai PF, UF, HF pada temperatur yang diberikan. Itu sudah bisa mewakili nilai U, PU, dan cairan tertekan dapat didekati sebagai cairan jenuh dengan menggunakan hanya temperatur. Sebagai kesimpulannya seperti itu. Sebagai contoh di gambar ini, lihatkan cairan tertekan pada tekanan 500 kilopascal dan temperatur 75, maka kita bisa mengambil nilai energi dalamnya adalah UF pada temperatur 70. Pada P dan T yang diberikan, zat murni akan berada pada kondisi cairan tertekan karena T lebih kecil dari temperatur jenuh pada tekanan yang diberikan. Selanjutnya terkait dengan keadaan dan nilai referensi atau nilai acuan. Nilai U, H, dan S itu tidak dapat diukur secara langsung. Dihitung dari sifat terukur menggunakan hubungan antar sifat. Namun, hubungan ini memberikan perubahan sifat, bukan nilai-nilai sifat pada kondisi tertentu. Oleh karena itu, perlu memiliki keadaan acuan yang mudah dan menetapkan nilai nol untuk sifat yang sesuai pada keadaan ini. Keadaan acuan untuk air adalah 0,01 derajat Celcius dan untuk refrigeran 134A adalah min 40 derajat Celcius pada tabel. Beberapa sifat mungkin memiliki nilai negatif sebagai akibat dari kondisi yang dipilih. Kadang-kadang tabel yang berbeda, daftar nilai yang berbeda untuk beberapa keadaan sifat yang sama, sebagai hasil dari menggunakan keadaan referensi yang berbeda. Namun demikian, pada termodinamika, kita memperhatikan dengan perubahan sifat dan kondisi referensi yang dipilih, tidak ada konsekuensi dalam perhitungan. Demikian materi tentang sifat zat murni dalam pembahasan termodinamika teknik 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.